له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada subuh Jumat kita akan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Kita menyadari bahwa kita adalah umat yang hadir belakangan. Berbeda dengan para sahabat Nabi, mereka ditakdirkan oleh Allah bisa langsung bermajelis ilmu dengan Nabi, bisa langsung menatap wajah Nabi, bisa langsung mendengar nasihat dari Nabi, sehingga mereka langsung mendapatkan pencerahan, bimbingan dari baginda Nabi. Nah, berbeda dengan kita sudah terpisah jauh 1400 tahun yang lalu. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita terus-menerus mengkaji apa yang sampai kepada kita, hadis-hadis Nabi, yang dengan begitu ini adalah ikhtiar konkret dari kita untuk bisa meneladani junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tidak pernah bosan untuk terus-menerus mengkaji hadis-hadis Nabi kita yang kita bahas pada setiap Jumat, yaitu membahas kitab Al-Adabul Mufrad. Hari ini kita sudah sampai kepada hadis nomor 281. Kita akan bacakan dulu dalilnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, baginda Nabi suatu saat pernah bersabda. Apa yang disampaikan oleh Nabi? La yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abadan. Kata Nabi, Pak Bu, tidak akan pernah ketemu debu-debu jihad fisabilillah dengan asap neraka jahanam pada diri seseorang. Saya ulangi lagi Pak, ini kaki apa maksudnya kita bahas nanti di penjelasannya. Kata baginda Nabi, tidak akan bisa ketemu, tidak bakal nyambung debu-debu jihad di jalan Allah dengan asap neraka jahanam bagi seseorang. Nah, ini apa maksudnya Pak? Nanti insya Allah kita bahas setelah kita bacakan dulu hadisnya. Ini bagian pertama. Bagian kedua, Nabi menyebutkan apa? Wala yajtami'u syuhhu wal iman fi qalbi 'abdin abadan. Dan sama sekali juga tidak akan bisa ketemu, tidak bakal nyambung penyakit pelit dengan iman yang ada pada diri seseorang. Tidak bakal bertemu antara apa? Penyakit pelit dengan apa? Iman yang ada pada diri seseorang untuk selama-lamanya. Baik, itu bunyi hadis yang menjadi pembahasan kita pada subuh pagi hari ini. Hadis yang kita baca barusan tadi Pak, ada dua pembahasan penting. Yang pertama, debu dalam pertempuran, debu dalam jihad fisabilillah itu tidak bakal ketemu dengan asap neraka jahanam. Nah, ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi. Maksudnya adalah Bapak Ibu, ketika seseorang
terlibat langsung berjihad di jalan Allah, jihad dalam artian angkat senjata, bertempur di medan tempur dalam rangka membela agama, dan kemudian berhadap-hadapan dengan lawan musuhnya agama. Nah, ketika bertempur di medan tempur, maka yang terjadi konsekuensinya tentu akan terjadi kejar-kejaran, ya Pak ya, berhadap-hadapan, ada yang nyumput sana, ada yang lari sana, ada yang dikejar, ada yang mengejar, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga membuat medan tempur tadi apa Pak? Berdebu. Apa berdebu Pak? Ya tanah dipijak-pijak. Beda dengan tempur zaman sekarang Pak. Kalau tempur zaman sekarang, duduk manis di sini, mencet baik, sampai ke mana Pak? Yang disasar. Sambil duduk, sambil ngopi. Itu tempur zaman sekarang. Dengan alat yang canggih. Tapi zaman dulu Pak, beda. Berjanji di mana gitu? Den, kita di lapangan situ. Berhadap-hadapan nih Pak. Yang ini megang pedang, yang ini megang mandau, yang ini megang macam-macam Pak. Panah, ada yang naik kuda, berkecamuk. Maka yang terjadi apa? Debu-debu itu yang ada di tempat medan tempur itu berterbangan. Ada debu yang nempel di rambut, ada debu yang nempel di baju, ada debu yang nempel di tangan, bahkan ada yang menghirup debu yang ada di medan tempur itu. Nah, ketika kita terlibat di medan tempur seperti yang dikisahkan tadi, maka balasan orang yang seperti ini adalah kalau matinya apa Pak? Mati syahid. Dan orang yang mati syahid dalam rangka membela agama Allah, gugur di medan tempur, janji dalam agama kita apa Pak? Dapat apa? Dapat surga. Lah kalau sudah dapat surga, ya udah bakal ketemu kaki masuk apa Pak? Neraka. Kalau tidak masuk neraka, tidak mungkin dia akan menghirup atau menghisap asapnya neraka jahanam. Nah itu maksudnya Pak. Jadi kalau kita di dunia ini terlibat di medan tempur berjihad di jalan Allah, di mana orang yang bertempur itu boleh jadi konsekuensinya menghirup udara, menghirup debu-debu, tapi balasannya dia akan mendapatkan surga. Dan kalau dia mendapatkan surga, dia pasti tidak akan merasakan ganasnya api neraka, tidak akan merasakan asapnya neraka jahanam. Nah ini yang dimaksud bunyi hadis tadi, debu di medan tempur tidak akan bertemu dengan apa Pak? Asap neraka jahanam. Dengan kata lain Bapak Ibu, siapapun yang pernah menghirup debu pertempuran di jalan Allah, maka dia tidak akan menghirup asap neraka jahanam. Pesannya apa Pak? Dari hadis ini. Pesannya buat kita apa? Pesannya Bapak Ibu, kita masih diinjak oleh Allah nikmat hidup. Maka sisa nikmat hidup yang ada ini, ayo kita gunakan, diisi untuk berjihad di jalan Allah. Nah, itu pesannya Pak. Kita kemarin barangkali sepanjang hidup kita kemarin banyak tersisa, terbuang begitu saja, tidak termanfaatkan di jalan Allah. Maka dari hadis yang kita baru baca tadi, pesan moralnya adalah ke depan hidup yang ada yang diberikan oleh Allah, sisa hidup kita ini jangan kita sia-siakan, gunakanlah semaksimal mungkin untuk berjihad di jalan Allah. Dan orang yang berjihad di jalan Allah, ganjarannya apa Pak? Surga. Nah pertanyaannya, jihad di jalan Allah itu cak mana Pak? Jihad di jalan Allah untuk masa yang lalu di zaman Nabi, maknanya tidak maknanya kata ulama tidak bisa ditafsirkan dengan yang lain, yaitu dengan cara angkat senjata, terjun ke medan tempur,
terlibat peperangan melawan orang musuh-musuh agama. Itu jihad di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jihad badan, Pak, jihad fisik, turun ke medan tempur, angkat senjata, berhadap-hadapan untuk membela agama Islam. Nah itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman kita hari ini masih ada tidak jihad badan tuh, Pak, jihad fisik? Masih? Mungkin di daerah tertentu masih, Pak. Di daerah tertentu masih. Di negara-negara tertentu masih. Sekarang masih berkecamuk yang tidak sudah ini apa, Pak? Iran. Ya. Walaupun nanti kita akan berdebat masalah ideologinya. Tapi terlepas itu, selagi dia berstatus sebagai muslim, maka kita pandang itu sebagai jihad. Yang lebih mungkin bisa diterima semuanya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, mereka masih menghadapi apa yang disebut dengan jihad badan, jihad di medan tempur. Di kita Indonesia ada enggak, Pak? Dulu ada sekitar tahun 2000-an. Di mana tuh, Pak? Di Poso. Apa lagi? Poso, di Ambon. Di mana? Kalimantan. Nah, ya di Poso, di Ambon, di Kalimantan. Sekitar tahun 2000-an, Pak, ya. Nah, macam mana dengan kita? Kita yang ada di Linggau khususnya. Alhamdulillah, dan ini nikmat luar biasa yang harus kita syukuri. Nampaknya untuk kita yang ada di Linggau, caknya udah ganti, Pak. Jihad badan tuh udah ganti. Jihad fisik itu ukuran kita hari ini, dan rasa-rasanya kita minta sama Allah sampai ke anak cucu kita. Untuk ukuran di Linggau nampak-nampaknya tidak ketemu kita jihad badan tadi, Pak. Jihad untuk terjun di medan tempur. Mudah-mudahan tetap selalu kondusif. Amin ya rabbal kasih. Nah, kalau jihad badan, jihad fisik, terjun di medan tempur tidak ada untuk kita, berarti jihad untuk kita apa, Pak? Sudah tertutup? Tidak kati? Tetap ada, Pak. Jihad untuk kita hari ini memang tidak ketemu jihad badan, jihad fisik. Tapi bukan berarti jihad untuk kita tertutup. Ada jihad yang lain, kata ulama, dan banyak untuk kita, yang sangat relevan dengan kita. Apa jihad kita hari ini, Pak? Di antaranya jihad harta. Harta. Hari ini kita dititipkan oleh Allah harta, maka gunakanlah harta itu di jalan Allah. Itu juga jihad, kata Allah, kata para ulama. Hari ini kita hadir di majelis ilmu, selain mendapatkan materi ilmu agama yang disampaikan oleh para guru kita, tapi di saat yang bersamaan kita disajikan dengan makanan, ada minuman. Apa yang kita rasakan berupa makanan dan minuman itu adalah harta yang disumbangkan oleh Bapak Ibu. Dan orang yang terlibat mendukung terlaksananya kegiatan untuk menegakkan agama, itu juga kata ulama bagian dari jihad kita. Oke, jihad badan kita tidak bisa dan tidak ketemu caknya. Jihad harta mungkin juga kita tidak ganti, Pak. Tidak ganti harta yang nak dikeluarkan. Apa jihad berikutnya, Pak? Masih ada. Apa itu? Jihad ilmu. Jihad ilmu ini jihad, Pak. Hadir kita di majelis ilmu, hadir kita di majelis taklim, hadir kita di majelis kajian-kajian, itu juga bagian jihad. Kita nak datang ke masjid ini bertempur, Pak. Bertempur kita tadi, Pak. Ya Allah, datang apa tidak? Datang apa tidak? Datang apa tidak? Jihad kita datang ke sini tuh, Pak. Melawan apa? Melawan kemalasan, melawan rasa kantuk. Itu kalau tidak jihad melawan itu, kalah kita, Pak. Dah di rumah baik, pacak juga sholat, tidak mestinya di masjid. Beda, Pak. Hadir kita sampai ke sini sudah melewati pertempuran yang cukup luar biasa. Ini bagian di jihad.
Begitu sampai di masjid, dari rumah kita sudah jihad, sampai di masjid berjihadnya lagi-lagi konkret, Pak. Apa jihad kita sampai di majelis ilmu ini? Di sini kita berjihad melawan kebodohan. Dari tidak tahu jadi tahu. Ya Pak ya? Ini jihad Pak. Maka Bapak Ibu, benarlah kalau kemudian kita mendapatkan riwayat yang berbunyi apa? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka sebenarnya dia sedang berada di jalan Allah, fi sabilillah. Jadi gitu ini Pak, sedang berjihad di jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu, kata Nabi, wajib bagi setiap kita umat Islam. Insyaallah Bapak Ibu, ayo tetap semangat, isi hidup kita, sisa hidup kita yang ada ini isi dengan jihad di jalan Allah. Kalau sudah kita berjihad di jalan Allah, maka ganjaran yang dijanjikan kita akan mendapatkan surga. Dan kalau kita mendapatkan surga, maka kita terhindar dari ganasnya api neraka, tidak merasakan asapnya neraka jahanam. Amin ya robbal alamin. Itu bagian pertama. Bagian kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa Pak? La yajtami'u syuhhu wal iman fi qalbin 'abdin abadan. Pembahasan keduanya apa Pak? Tidak akan pernah bertemu, tidak bakal nyambung antara penyakit pelit dengan imannya seseorang. Tidak bakal ketemu Pak. Penyakit pelit dengan iman itu tidak nyambung Pak. Dengan kata lain, orang yang beriman mestinya dalam dirinya tidak katik penyakit pelit. Mestinya dalam dirinya adalah orangnya suka berbagi, memiliki rasa empati yang tinggi. Tapi ketika diri kita ini terjangkiti penyakit pelit, maka di situ iman kita tidak sempurna. Maka Nabi Bapak Ibu mengingatkan kepada kita, tidak akan ketemu, tidak akan nyambung penyakit pelit seseorang itu dengan iman yang ada di dalam dirinya. Cuma Bapak Ibu, nah ini yang menarik dalam hadis ini, ketika menyebut kata pelit, Nabi tidak menggunakan kata al-bakhil. Tapi di hadis ini yang disebutnya adalah dengan kata asyuhu. Asyuhu ini beda Pak dengan bakhil. Kita dalam bahasa Indonesia ketika menyebut pelit itu ada banyak sebutan. Ada apa Pak? Bakhil. Ada lagi apa Pak? Pelit. Ada lagi apa? Bakhil, pelit, medit, apa lagi? Kisit, kikir. Tapi kan maknanya sama Pak. Pelit, kikir, bakhil, medit, kisit, sama Pak gitu Pak. Sama Pak. Levelnya sama. Nah dalam hadis ini ketika menyebut pelit yang dimaksud, Nabi tidak menggunakan bahasa Arab dengan kata al-bakhil. Bakhil itu bahasa Arab Pak. Tapi yang dipakai di sini asyuhu. Asyuhu. Tidak akan ketemu asyuhu dengan iman. Asyuhu artinya pelit. Nah pelit di sini apa Pak? Kata ulama, pelit yang sangat-sangat pelit Pak. Di atas pelit apa Pak? Pelit. Nah apa itu Pak? Medit. Mungkin ya. Gambarannya apa Pak? Pelit yang kelewatan ini gambarannya apa? Nah gini, ulama menjelaskan saking pelitnya uang ini Pak. Saking pelitnya uang ini digambarkan, jangankan dia nak berbagi dengan uang lain, dengan dirinya dewek baik, dia apa Pak?
pelitnya luar biasa. Nah itu yang dimaksud as-suhu tadi Pak. Kalau bakhil mungkin kita masuk juga Pak, kalau bakhil. Tapi kalau as-suhu itu di atas segala-gala pelit Pak. Yang gambarannya tadi, jangankan nak berbagi peduli dengan wong, dengan dirinya dewek baik, dia susah nak berbagi. Dengan dirinya dewek dia pelit. Misal Pak, duitnya ada, cukup banyak, nak beli makanan yang bergizi, ada duitnya. Nak beli minuman yang bergizi, ada Pak. Dan dia tahu kalau makan makanan yang bergizi, kalau minum minuman yang bergizi, dia tahu dampak positifnya secara medis. Biar badannya makin kuat, biar badannya makin fresh, mungkin juga awet muda, mungkin juga mencegah dirinya dari serangan penyakit yang membuat tubuhnya lebih tua dari umurnya. Dia tahu itu Pak, dampak positif dari makan makanan yang bergizi, minum yang bergizi. Tapi itu tidak dia lakukan Pak. Bukan karena dia udah katit duit, tapi karena apa Pak? Pelitnya tadi Pak. Dengan alasan apa? Hemat. Penghematan. Maka tiap hari makanannya apa? Yang instan terus Pak. Padahal dia nak beli yang makanan bergizi bisa. Tapi kalau giliran ada gratisan, berebut dia Pak. Ada Pak Yopi misalnya nak ngejuk sembako gratis, nah paling depan tuh Pak. Nak merebut barang tuh Pak, nangis kalau udah dapat. Padahal dia udah nak beli lebih dari itu bisa. Nah ini pelit yang dimaksud Pak. Nah pelit yang macam ini kata Nabi tidak bakal nyambung dengan iman. Apa jawabannya Pak? Penjelasannya kenapa pelit yang seperti ini kata Nabi tidak akan bisa kompromi dengan iman kita. Kenapa? Jawabannya Pak, kalau sudah terjangkiti penyakit yang super pelit seperti ini, maka dengan sendirinya akan mengabaikan kewajiban-kewajiban dalam agama yang dibebankan kepada dia. Saya ulangi lagi Pak, kenapa Nabi menyebutnya penyakit super pelit seperti ini tidak akan bisa bertemu dengan iman seseorang? Kenapa? Penjelasannya kata ulama, karena ketika diri kita sudah terjangkiti penyakit super pelit, akan mengabaikan kewajiban-kewajiban kita dalam beragama. Apa misalnya Pak? Zakat. Zakat Pak. Zakat apa hukumnya Pak? Wajib. Kemarin gitu Ramadan ada zakat apa? Zakat fitrah. Jangankan kita uang kaya, uang miskin baik, asal masih pacak makan di hari ini, keluarin zakat kata agama. Tapi karena pelit, maka tidak ketemu imannya Pak. Dia akan mengabaikan kewajibannya sehingga tidak mengeluarkan zakat. Jangankan zakat mal, zakat fitrah baik, tidak dia tunaikan. Iman terkikis Pak, gara-gara penyakit pelit. Maka kata Nabi tidak ketemu Pak, iman dengan pelit itu tidak ketemu. Contoh yang lain apa Pak? Selain zakat fitrah, ngasih nafkah. Nafkah siapa? Nafkah istri, nafkahin anak. Kalau ke pucuk ada wong tua, nafkahin wong tua. Apa hukumnya Pak memberikan nafkah? Wajib. Terutama kita bapak-bapak sebagai suami. Sebagai suami wajib punya kewajiban memberikan nafkah buat anak, nafkah buat istri, kalau ke pucuk kepada orang tua. Tapi karena pelit, istri tidak dinafkahin, anak tidak dinafkahin, uang tua tidak pernah dinju. Dengan anak merengek-rengek minta beli susu, dah dibeli. Padahal duit ada. Dia melanak untuk hemat-hemat, minum air putih biar cukup menyehatkan. Nah, saking pelitnya Pak. Jadi kalau sudah pelit ini terjangkiti,
maka kata Nabi tidak ketemu dengan iman. Contohnya tadi Pak, mengikis kewajiban-kewajiban kita dalam beragama. Nih sekarang bulan apa Pak? Hijriah kita bulan apa Pak? Zulqa'dah. Bulan depan Zulhijjah. Ada apa dengan bulan Zulhijjah? Kurban. Kurban taruhlah sunnah Pak. Apa yang ada di bulan Zulhijjah? Yang mampu. Balik-balik uang berduit di sini Pak. Secara haji. Nak naik haji ada duit. Tabungan ada. Tidak kurang Pak. Jangankan haji reguler, haji plus bayi dia pacak berangkat. Cuma sampai mati tidak berangkat haji Pak. Tidak katik keinginan untuk naik haji. Ngapa? Ngabisi duit, pelit Pak. Jadi tidak ketemu iman tuh Pak dengan orang sudah penyakit pelit luar biasa ini. Nah mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, kita dilindungi oleh Allah dari penyakit pelit yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagai bagian terakhir Pak, ulama mencoba mencari jawaban. Selain tadi alasannya Pak, alasan tadi kenapa iman tidak ketemu dengan penyakit pelit? Karena penyakit pelit mengikis, mengabaikan kewajiban-kewajiban kita dalam beragama, mengabaikan zakat, mengabaikan nafkah, mengabaikan ibadah haji dan yang lain-lainnya, termasuk tadi contoh Bapak tadi adalah kurban. Sebentar lagi dia tidak akan terlibat di situ. Jadi imannya hilang. Nah, alasan yang terakhir kata ulama Pak, kenapa penyakit pelit itu tidak ketemu dengan iman? Karena kata ulama, dia sudah dihinggapi apa yang disebut suuzon dengan Allah. Suuzon dengan Allah, berburuk sangka kepada Allah. Nanti kalau ku berbagi, nanti kalau ku ngenjuk ini, kaki cak mano besok, habis duit aku, bangkrut aku. Dia tidak tahu janji-janji Allah lewat Al-Quran, lewat hadisnya Rasulullah. Betapa banyak dalil yang menyebutkan ketika kita menggunakan harta berbagi di jalan Allah, maka semua itu akan balik balasan yang luar biasa untuk kita. Balasannya diantaranya melindungi kita dari bala, menyembuhkan kita dari segala penyakit yang kita derita. Bahkan termasuk apa Pak? Tidak akan membuat orang itu jatuh miskin. Nah cuma karena sudah terjangkiti penyakit pelit, dia takut kalau besok-besok tidak baca hidup lagi. Takut kalau merugi, takut kalau bangkrut. Inilah yang disebut dengan suuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dihiasi oleh Allah dengan akhlak yang mulia, diberikan oleh Allah perlindungan, dijauhkan dari segala bentuk penyakit pelit. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.